Salam, Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, renungan kita berjudul Menghargai Kelebihan Orang Lain. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Galatia, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes, yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Grigori Yakovlevich Perelman merupakan seorang ahli matematika Rusia keturunan Yahudi yang terkenal karena kontribusinya pada bidang analisis geometri, geometri Riemannian, dan topologi geometri. Di negaranya sendiri, yaitu Rusia, Grigori sangat dihormati. Tetapi Grigori adalah seorang yang sangat sederhana. Ia hidup layaknya orang biasa di kotanya, berjalan bepergian dengan bebas. Atas kontribusi Grigori pada dunia matematika, dia mendapat sejumlah penghargaan. Tetapi anehnya dia tidak mau menerima penghargaan-penghargaan tersebut. Grigori menolak hadiah bergengsi dari European Mathematical Society pada tahun 1996. Pada Agustus tahun 2006, Grigori juga ditawari Fields Medal atas kontribusinya terhadap geometri dan wawasan revolusionernya terhadap struktur analitis dan geometri aliran Ricci. Tetapi ia kembali menolaknya. Lalu pada Juli 2010, Grigori menolak Clay Millennium Prize serta uang $1 juta dari Clay Institute. Grigori mengatakan bahwa dia menganggap keputusan Dewan Clay Institute tidak adil karena kontribusinya dalam memecahkan Poincare conjecture tidak lebih besar daripada kontribusi Richard S. Hamilton, ahli matematika dari Universitas Columbia, Amerika Serikat, yang memelopori aliran Ricci. Bukan hanya menolak penghargaan, Grigori juga menolak ketenaran dan popularitas. Ia menghindari jurnalis dan anggota media lainnya. Mesa Gessen, penulis biografi Grigori, Perfect Rigor, A Genius and the Mathematical Breakthrough of the Century, bahkan tidak dapat bertemu dengannya. Pada April 2011, Alexander Sebrowski, seorang produser, mengaku telah mengadakan wawancara dengan Grigori dan setuju untuk membuat film tentang dirinya dengan judul The Formula of the Universe. Sebrowski mengatakan bahwa dalam wawancara tersebut, Grigori menjelaskan mengapa dia menolak hadiah $1 juta. Tetapi banyak orang yang meragukan wawancara Sebrowski itu. Bagi banyak orang, sikap Grigori mungkin terasa aneh, sebab menolak penghargaan dan uang yang berhak didapatkannya. Tetapi sikap Grigori dapat juga dimaknai sebagai sebuah sikap yang tidak haus akan pengakuan, harta, dan ketenaran. Tidak seperti kebanyakan orang yang begitu hausnya akan harta dan ketenaran, sampai-sampai mau dan rela melakukan perbuatan jahat. Justru sikap Grigori patut diapresiasi sebab dia tidak menganggap dirinya paling hebat
dan tetap menghargai kontribusi orang lain, seperti yang dilakukannya terhadap Richard S. Hamilton. Hal ini patut kita teladani agar kita sadar bahwa ada orang lain yang juga berkontribusi di dalam pencapaian atau prestasi kita. Bahwa banyak orang yang juga bisa melakukan apa yang kita lakukan, dan bahwa orang lain punya kelebihannya sendiri yang mungkin kita tidak punyai. Itulah sikap Rasul Paulus terhadap Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan para pemimpin gereja di Yerusalem. Kata-kata bijak. Tidak menganggap diri hebat dan dapat mengakui kelebihan orang lain adalah kunci untuk terus bertumbuh dan sukses. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, ajar aku untuk dapat rendah hati, tidak menganggap diri lebih hebat, serta dapat mengakui kelebihan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.